Nanti nonton aja videonya ya. Ya. Oke. Thank you. Ayo naik Bapak Ibu. Lupa ya. Halo Pak. Nasaret belok kiri. Benderanya naik. Mana? Ayo Nasaret. Sini Nasaret. Ramil. Enggak, tour leadernya siapa? Aldo kayaknya. My grandma asked me saying, tenang, damai, teman berdua pun kayaknya langsung sampai ke Tuhan dua-duanya. Kalau doanya. Baik, ini basilika utama, basilika Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi ini ada dua basilika ini. Itu pintu yang di sana, itu disebut basilika inferior, basilika lantai 1. Yang kedua itu basilika superior. Ini dirancang memang tahun 1228 setelah kanonisasi Fransiskus Assisi untuk menggambarkan satu, basilika inferior itu hendak menggambarkan kerendahan hati dan dunia fana, kerendahan hati Fransiskus. Baru yang kedua itu basilika superior, itu yang di atas itu
Sorry. itu dirancang sedemikian rupa untuk menggambarkan naiknya jiwa-jiwa katanya, jiwa-jiwa ke Allah yang maha tinggi. Jadi di sana nanti akan kita temui ada beberapa kapel juga, di bawah ada makam Santo Fransiskus. Dan di dalam basilika ini dua-dua tidak diperkenankan mengambil foto. Di depannya boleh. Di bawah, atas, bahkan di makamnya tidak boleh mengambil foto. Ada selalu yang menjaga, yang melarang, sehingga penjelasan pun barangkali tidak bisa. Tetapi di atas itu sebenarnya ada audio untuk penjelasan. Saya tidak tahu bagaimana biasanya dibuat. Pokoknya ada penjelasan dalam bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa dan sebagainya. Nah, ini pada awalnya Fransiskus sebenarnya tidak mau basilika ini dibangun semegah ini. Tidak mau dibangun semegah ini karena dia adalah orang yang sangat rendah hati. Tetapi oleh Paus Gregorius ke-9 yang adalah sahabat dari Fransiskus, dibangunlah ini. Dan Gregorius ke-9 mengatakan dari beberapa dokumen dari abad ke-13 mengatakan basilika ini kami bangun bukan untuk Fransiskus. Bukan untuk Fransiskus, tetapi untuk dunia agar melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang diajarkan oleh Fransiskus Asisi. Maka dibangunlah sedemikian megah. Dan di dalam basilika itu ada, kalau tidak salah, 28 lukisan fresko katanya, basilika atas itu menggambarkan momen-momen penting hidup Fransiskus, mulai dari pertobatan, mulai dari kematian, ada beberapa hal, pokoknya banyak dan indah semua. Walaupun kalau saya tidak bisa jelaskan secara rinci semua, hanya kita lihat saja nanti ada momen tertentu. Itu yang paling indah. Baru di depan sana nanti, di depan basilika itu ada lapangan yang cukup luas. Di depannya ada patung Fransiskus Asisi sedang menunggang kuda, tetapi dia lesu, dia tertunduk. Itu sebenarnya lambang Fransiskus Asisi pulang dari pertempuran, pulang dari peperangan, tapi mereka kalah. Dia dipanggil Tuhan melalui momen kekalahannya itu. Siapa yang hendak kau sembah, Tuhan atau hamba? Itu menggambarkan pertobatan Santo Fransiskus yang pulang dengan kuda membawa kemenangan. Kita kenal di sini. Lalu sebenarnya ini hanya basilika untuk menghormati Fransiskus Asisi. Tapi semua rangkaian hidup itu sebenarnya mulai dari ada satu lagi kapel, namanya kapel Fundamental jauh di bawah sana. Di situ Paus Fransiskus itu mendengarkan salib berbicara. Kalau kita pernah melihat pertanyaan, katanya what do you want me to do? Apa yang engkau inginkan kulakukan untukmu, kata Fransiskus. Maka dari salib itu keluarlah suara yang mengatakan, pergilah, perbaikilah gerejaku. Fransiskus Asisi menerjemahkan ini secara letter-let, perbaikilah gerejaku katanya. Maka dibangunnyalah kapel San Damiano itu. Dia pergi meminta-minta ke seluruh penduduk kota. Ada yang memberi batu bata, ada yang memberi semen, ada yang memberi batu dan sebagainya. Dibangunnyalah itu. Nah, tetapi akhirnya diterjemahkan bukan itu. Maka lambat laun banyak orang yang tertarik kepadanya. Tujuannya adalah untuk membangun rohani iman umat. Lalu seperti yang dijelaskan Pak Ronald tadi, yang basilika yang kita lihat di bawah sana itu Basilika Santa Maria degli Angeli. Di dalamnya itu ada satu kapel kecil yang namanya Porciuncula. Itu adalah kapel kecil di mana Fransiskus Asisi mau memanggil Santa Clara. Santa Clara itu disah menjadi suster, itu masuk ke kelompok Fransiskus itu di sana, di Porciuncula. Jadi awalnya Santa Clara itu membangun persaudaraan di bawah, dan ketika Fransiskus mati, dia meminta, Santa Clara meminta supaya jenazahnya dibawa ke bawah supaya dilihat oleh para saudarinya. Kemudianlah dibangun Basilika Santa Clara nanti di sana. Nanti kita lihat. Di situ makam Santa Clara, di situ akan kita lihat nanti baju Santa Clara yang pertama. Semua tentang Santa Clara akan ada di situ, tapi tetap tidak ada yang berfoto, tidak boleh berfoto. Tapi bisa kita memutar nanti kalau tidak Iya, salah, bisa. memutar melihat makamnya.
Santo Fransiskus jenazahnya di sini itu ditemukan katanya kalau tidak salah tahun 1800-an. Jadi dia meninggal itu tahun 1226. Dia hidup tahun 1818, tahun 1181 atau 1182 sampai 1226. Nah, jadi untuk tahun ini 2024, 2025, 2026 sebenarnya keluarga Fransiskan itu sedang bersiap merayakan jubileum. Tahun lalu 1224, 2024 Fransiskan itu merayakan 800 tahun Fransiskus mendapat stigmata. Jadi kalau tidak salah, Santo Fransiskus itu adalah orang kudus pertama yang mendapat stigmata. 5 luka Yesus, 2 di tangan, 1 di lambung, 2 di kaki. Baru berikutnya muncul lagi Padre Pio dan sebagainya. Baru tahun ini 2025 Fransiskus keluarga Fransiskan merayakan 800 tahun Gita Sang Surya. Kalau pernah kita dengar, ini adalah lagu atau kidung pujian puisi yang ditulis Santo Fransiskus 1 tahun sebelum dia mati dalam keadaan buta. Karena Fransiskus sebelum mati buta. Kidungnya Tuhan Maha Mulia Maha Kuasa, itu yang terkenal di keluarga Fransiskan dan panjang sebenarnya. Itu tentang kidung alam ciptaan. Itulah yang terjadi tentang Fransiskus dari Assisi ini. Ajaran paling sederhana dari Fransiskus adalah kesederhanaan. Dan dia adalah seorang diakon. Dia seorang diakon. Dia tidak mau dihabiskan menjadi imam karena baginya aku ini adalah seorang pendosa. Bukan. Aku ini adalah seorang pendosa yang tidak layak untuk mempersembahkan Ekaristi yang sangat besar. Jadi dia tidak sampai mati, dia tidak rela dihabiskan menjadi imam. Esta sama saudade di cielo da svijeta. Iya, itu dikaitkan dengan Fransiskus. Iya. Menakutkan untuk sekarang menjadi menyenangkan, dulu yang pahit itu menjadi manis. Nah, begitulah kisah Fransiskus pertobatannya. Dia anak orang kaya, suka foya-foya, menghabiskan uang. Tetapi ketika pertobatannya itu, dia meninggalkan itu semua dan dia pergi ke Kardinal Hugo Linus yang akhirnya menjadi Paus Gregorius ke-9. Nah, disitulah Fransiskus itu menjadi orang kudus yang paling cepat setelah kematian. Dia meninggal 1226, menjadi orang kudus 1228. Hanya 2 tahun dan sangat jarang itu, bahkan tidak pernah. Barangkali satu, karena Kardinal Hugo Linus tahu siapa Fransiskus, bagaimana pertobatannya, bagaimana perjuangannya. Fransiskus itu di hadapan Kardinal Hugo Linus itu, di hadapan uskup, dia pernah menelanjangi diri sendiri dan mengatakan karena bapaknya tidak setuju dengan gaya hidup Fransiskus, tidak setuju dengan gaya hidupnya, maka dia mengatakan mulai sekarang bapakku bukan lagi siapa nama bapaknya? Lupa juga. Pietro. Nah, namanya Pietro Bergolini. Nah, bapak saya Pietro Bernardoni. Nah, ya. Pietro Bernardoni, tetapi bapak kami yang ada di surga. Itulah ditelanjanginya lah dirinya sampai telanjang bulat. Datanglah uskup itu, dibukalah mantaunya, kasulanya dipakaikanlah kepada Fransiskus. Mulai dari situlah Fransiskus tinggal di rumah uskup. Tinggal di rumah uskup. Barangkali juga kita akan lihat penjaranya nanti ya. Penjara Fransiskus enggak? Oh iya, waktunya seru. Iya. Nah, oke. Jadi di situ dia itu di penjara karena dikurung. Ya lebih tepatnya dikurung lah ya sama bapaknya. Ya. Karena bapaknya tidak setuju. Tidak setuju karena pernah Fransiskus itu mencuri barang-barang bapaknya. Satu gulungan kain yang berharga yang sangat mahal, menjualnya lalu memberikan uangnya kepada orang miskin di kota ini. Akhirnya ditangkap oleh bapaknya lagi ya. Robin Hood. Iya. Oke Bapak Ibu sudah cukup?
yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, berikanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kristus,
Kristus. Tubuh dan darah 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 Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Startnya dari sana. Iya. Terus. Enggak, kita lurus terus. Iya. Arah pulang. Ini mereka startnya dari sana. Terakhir di sini, nanti pulang lewat bawah. Kita start dari bawah, lewat sini, pulang lewat sana. Iya, lurus saja Romo. Ke Akutis. Iya. Alta, hay solo due amiche che sono inferiori al piano. Halo pejuang tengah malam. Luar biasa. Pikir sama sekali malam ini. Di dalam. Kalau di dalam tergantung petugas, Pak. Soalnya ini kan beda acara ya. Kalau biasa boleh.
Oh, sebentar lagi lihat paus saya. Dari dekat lagi. Pegang pintu sucinya. Nah, itu namanya Pieta. Pieta ya. Iya. Oke. Ada dong. Oke, ini tim-tim tangguh tengah malam yang akhirnya bisa melihat Bapak Paus ya. Luar biasa. Sekaligus masuk Porta Santa lagi. Saya prediksinya pintu depan yang tengah yang dibuka, ternyata pintu suci yang dibuka. Jadi pas sekaligus datang ya. Akhirnya Pak Yopi nggak jadi balik 2 kali. Halo Ibu, gimana lihat sentuh Porta Santa sekaligus lihat Bapak Paus? Luar biasa, berkat Tuhan sekali. Tidak ada Amin. Luar biasa. Saya mau take video muka-muka semangat ya, walaupun situasi yang sudah mepet. Luar biasa. Saya bisa membelah diri kok Bu Amuba. Oke.
Bapak Ibu nanti pulang baru kita foto-foto di sini ya. Pulangnya. Ya. Boleh hijau kok. Luar biasa kan kameramen. Basilika ini cuman Saint Paulus outside the wall. Jo, Pak Denny di mana? Das eine oder andere, wenn auch natürlich die sogenannte konstantinische Wende auch immer ambivalent war, die Nähe zwischen Thron und Altar hat Vorteile, aber auch viele Versuchungen, und vielleicht stehen wir in Europa zumindest an der Schwelle einer nachkonstantinischen Ära, wo die Kirche wieder ohne staatliche Unterstützung und Begleitung den Glauben aufgrund allein der eigenen Glaubensfreude und Glaubenskraft lebendig halten muss. Das Evangelium, das wir zum heutigen Freitag in der Osteroktav zu Gehör gebracht bekommen haben, ist der sozusagen begleiten. Diese riesigen Apostelfiguren sind die Säulen der Kirche. Und wenn wir in unseren Kirchen an den Säulen die Apostelsteine und die Apostelleute haben, manchmal auch Apostelfiguren, dann
soll uns das daran erinnern, dass die Kirche als geistiges Haus auferbaut ist, aufruht auf den Säulen der Apostel, die durch die Begegnung mit den auferstandenen Herrn zum Auferstehungszeugen wurden, die niemand mehr davon abbringen konnte und die allesamt für diesen Glauben ihr Leben bereit waren, hinzugeben. Und das ist etwas, was wir hier dann wunderbar gefällt. Bapak Ibu, ada yang sudah berlutut? Ada. Ibu nggak sanggup? Berlutut bagaimana? Nggak apa-apa di bagian tangga yang ini. Mau? Coba. Iya, sampai atas. Ibu udah? Oh, jalan. Sekarang kita masuk, terus keluar langsung ya. Iya, Ibu kalau mau berlutut tangganya ada di sebelah kiri ya. Kalau mau jalan tangganya yang lurus. Iya. Persiapan antri untuk Basilika Santa Maria Maggiore. Bapak Ibu langsung ke kiri, antri dari bawah ya. Ke kiri, antri dari bawah. Yuk, sebelum rame. Maksudnya makin rame. Halo, biar nggak mencap. Ibu mana tadi? Ada di belakang, sebentar lagi. Baru nyebrang kayak tadi. Tadi saya lihat nyebrang sih. Paul rencana dimakamkan di sini. Iya, di sini besok. Ya, ini antrian masuk ke Basilika Santa Maria Maggiore. 11.35. Ja, komt al. Staat niet. Staat niet. Zeg, maar wanneer wordt dit uitgezonden van jullie? 8 uur. Even op je telefoon. Wat is het? TVI. Nee, maar je wilde nog even met iets.
penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia di seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat jubileum ini I have but in 2 p.m. Yeah, 2 p.m. Maybe if I don't come back, I cancel the mass. Yeah. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari. Baru masuk. Porta Santa sini. Porta Santa sini. Kumpul dulu sebentar. Aman. Iya. Saya mau jelaskan di sini dulu. Mau masuk ke bawah? Ya, saya kasih tahu, antriannya panjang. Di dalam yang palungan emas. Ini baldacchinonya nih. Salah satu baldacchino tertua nih. Luar biasa hari ini antusias orang-orang yang mau ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ya, mereka itu antriannya sangat panjang di belakang sana. Mereka ingin melihat tempat peristirahatan terakhir Bapak Paus.
Oh ya. Non si posso stare, no? Oh, giusto. Yeah, I just see my group that Yes, but you can't stay here. Sudah aman. Oke ya. Sudah bisa ditinggal? Please go out. Ya. Oke. Nah, tinggal ikutin aja lainnya. Ibu tunggu sebentar, biar kita masuk bareng-bareng. Ayo, sudah lelah kakinya ya. Sebentar, saya mau ambil video ini dulu. Oke. Bapak Ibu kalau mau ambil foto stop yang bagus di sini ya. Di sini bisa ambil foto. Karena kalau di dalam terlalu dekat Bapak Ibu foto sama tembok ya. Bukan kolosium di dalam. Asik juga kan. Hah? Asik juga di tengah-tengah sini. Oh iya, asik juga. Ini sebagian hancur begini itu karena dijarah kan? Dijarah dong sampai atap-atapnya segala. Penjarahan dijarah itu tidak dijelaskan secara eksplisit sampai kemana, tapi dia mengalami banyak penjarahan. Mereka kayak lobang-lobangin gitu. Karena baru bisa jalan kembali menuju ke atas.
Ya. Jadi beginilah Kolosium. Gerbang itu. Bro, channel YouTube-nya Nasaret. Nasaret apa? Nasaret Tour. Hah? Foto apaan? Tolong Kak Pri. Ini tong sampah, Mak. Oke, kanan. Kiri, sorry. Dari saya maksudnya kanan. Halo Bapak. Halo. Halo. Ciao. Ya. Kalau memungkinkan waktunya kata Romo ada Gua Maria yang banyak doa terkabul ya. Iya. Kalau memungkinkan ya. Betul, namanya Gua Maria itu secara tradisi orang percaya kayak api pencucian ya. Ada tambahan informasi tentang tempat ini. Jadi di sini ada 3 gereja kapel. Ada jiwa-jiwa yang naik ke surga, jadi makanya disebut itu Santa Maria Scala Coeli. Ada jiwa-jiwa yang selama peristiwa Ekaristik itu terjadi naiknya jiwa-jiwa. Dan di bawah kapel itu ada penjara, di mana Santo Paulus dulu di penjara sebelum dipenggal lehernya. Itu nanti di sebelah kanan. Kemudian kita jalan ke sana itulah kapel tempat pemenggalan Santo Paulus itu. Di situ akan kita lihat nanti satu tiang yang kurang dari 1 meter tingginya. Disitulah lehernya dipenggal, dan di sejajarannya akan kita lihat nanti kotak-kotak yang dulu diyakini sebagai mata air yang muncul setelah kepala Santo Paulus itu terpental ke tanah. Tapi sekarang airnya memang tidak ada lagi, hanya tinggal kotak, hanya bisa dilihat ke dalam. Tahun 1900-an itu memang baru berhenti lagi, tapi mulai dari tahun 60-an Kaisar Nero mengalir.
yang mungkin dari bawah, kita hanya akan melihat kotak. Kita mungkin agak aneh nanti melihat jaraknya itu hampir sama 3, 1, 2, 3, jaraknya hampir sama. Itu modifikasi berikutnya. Karena tidak mungkin sebenarnya kalau kita pikirkan di penggal lehernya jatuh 3 meter dulu jatuh, baru melompat dari 2 meter jatuh, 3 meter jatuh. Itu modifikasi berikutnya demi keindahan arsitektur. Tapi diyakini memang mata air muncul. Itu informasi. Jadi di dalam ada seorang ini rahib. Ada 2 di sini komunitas komunitas religius, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Kuasanya tidak orang Indonesia. Ele já é direcionado para fazer o vestibular. Juga toko, mereka menyediakan tahun 1228. Iya. Karena itu memang dirancang sedemikian. Mungkin lah. 1200-an terjadi dulu. Yang lain mana? Diam, silent. Paulus bukan Petrus enggak, Petrus disalibkan, terbalik. Itu Paulus. Itu disalibkan. Itu di sana tiang itu. Ini Pak, ini sini. Tuh, nih. Sini. Itu pintu basilikanya. Sabar Ibu, sabar. Sabar. Oke. Nazaret.
Oke. Okay, my friend, after this, me, my group only 34%. I don't know. Okay, I have registration for the pilgrim cards, yeah. Wow. No, Sophie, dai. No. Facciamo ritardo, venite. Sabar. Santa Maria Bunda. Okay. Okay. Thank you. Kalau Ortodoks Oriental kan ngikutin mereka satunya pasti Markus yang Alexandria. Cletus, Clemens.